bahkan sekelas Ketua DPRD Kabupaten Bandung, sekelas Sekda Kabupaten Bandung, bahkan sekelas Ketua DPRD Kabupaten Bandung, sekelas Sekda Kabupaten Bandung, dan pejabat-pejabat lain di sana yang saya yakini bahwa statement tersebut keluar hanya untuk, ini saya yakini ya Bu ya, melindungi seseorang atau sekelompok orang. Kalau saya ini, kalau ngomong Bu, bahasa TV saya keluar, saya kalau ngomong nggak ada yang saya tutupi, jadi gitu. Dan saya yakini melindungi siapa lagi? Pasti pejabat paling tinggi di situ. Kalau kita tidak boleh menyebutkan Bupati atau Dadang Supriyatna, Bupati atau Dadang Supriyatna. Kita sebutlah istilahnya pejabat paling tinggi di situ, atau inisialnya saja DS. Saya yakini 105 miliar persen itu saya yakini. 105 miliar persen itu saya yakini. Hatur nuhun kawargi anu tos maparin subscribe. Anu teu acan subscribe, mangga subscribe ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi simkuring di mana we ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat jeung bari rezekina rahayu dunia rawa akhiratna. Dina video anu ieu simkuring baris midangkeun silih bantahna antawis PT BDS sareng para vendor nyaeta dina kasus dugaan korupsi atau napi dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh PT BDS BUMD Kabupaten Bandung. Tapi satu acana simkuring papadon omat wargi simkuring kedah mibanda pola pikir anu kritis tapi rasional, logika anu kuat sareng nalar anu sehat, malah mandar NKRI tetap ayanya tegampil disunut atau napi dihasut kawas gitunya. Di kawitan wae ku bantahan di kuasa hukumna PT BDS nya patali pelaporan diduga ada tindak pidana sareng tindak pidana korupsi. Kieu unik teh saurna. Mangga. Siap, terima kasih rekan-rekan. Bodam ini adanya perjanjian, berawal dari adanya perjanjian PT BDS dengan PT Cahaya terkait suplai BLD dan dikerjakan samakan lagi dengan pihak ketiga yaitu vendor-vendor. Ini yang menjadi bermasalah. Kenapa? Bahwa PT BDS dalam hal ini mempunyai kewajiban bayar, benar diakui bahwa ini ada kewajiban bayar kepada para vendor, tapi PT BDS juga mempunyai piutang atau tagihan kepada PT Cahaya senilai 127 miliar. Ini dibuktikan dengan adanya invoice atau rekapan invoice yang kami sudah rekap dan kami sudah sampaikan ke PT Cahaya bahwa inilah tagihan daripada PT kami yang mengakibatkan keterlambatan bayar kepada PT para vendor yang bermasalah sekarang. Terkait piutang kami sedang melakukan upaya hukum PKPU di Pengadilan Jakarta Pusat. Insya Allah ini sedang berjalan. Jadi memang benar bahwa BDS mempunyai piutang kepada PT Cahaya yang mengakibatkan keterlambatan bayar kepada kepada para pihak atau para vendor. Ini yang bermasalah ini. Bahwa benar adanya pengakuan hutang juga. Ada pengakuan hutang dari PT Cahaya yang dikuatkan dalam tanggapan somasi. Dalam tanggapan somasinya meyakinkan bahwa benar tidak terjadi keterlambatan bayar. Itu rekan-rekan bahwa ini adalah murni bisnis to bisnis, ini murni adalah perkara perdata. Tidak ada kaitannya dengan perkara pidana. Bahkan ada hal lagi yang sekarang yang berkembang terkait masa berita, yaitu seolah-olah ada pemutarbalikan fakta. Ini ada bisnis fiktif. Ini fiktif bagaimana? Nah, sekarang kita buktikan fiktifnya. Ini kerjasamanya ada, PO-nya ada, invoice-nya ada, teguran penagihannya ada, pengakuan hutangnya ada. Ini bisa dibuktikan dalam dalam invoice
Di situ ada satu bendel, itu ada BAST. Tah gitu unina bantahan di kuasa hukumna PT BDS nyata kesimpulan nama teu nampi upami laporkeun ieu teh halna pidana. Da ieu mah murni bisnis to bisnis saurna teh kitu tah. Janten teu aya unsur pidanana ieu mah murni perdata gitu. Tapi uningaan tah kiwari bantahan di vendor anu wasana teh Pak Deden. Adina teh direktur utama PT Indopam ya vendor ya, anu nyuplai ka PT BDS Kabupaten Bandung ya ieu cenah tah bantahan nanti wah meninggalila nya eta blak-blakan kitu nya serem kenceng eta tah nya cobi uningan deui nya ieu cenah. Ada alat peraga Pak atau cukup? Oh iya. Kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir dalam acara kita ini. Saya sebenarnya cuma ingin melanjuti penjelasan dari Ibu kita, tapi untuk lebih memperjelas lagi beberapa hal. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi dalam kasus, kalau saya sih melihatnya sekarang bukan Pak, ya walaupun secara hukum itu harus menggunakan kata dugaan, tapi kalau ditanyakan ke saya pribadi, 105 miliar persen saya yakin ini kejahatan. 105 miliar persen ini kejahatan. Itu yang saya yakini pribadi saya. Silakan nanti yang lain beropini. Korbannya itu bukan 19 orang seperti yang Bu Dita katakan, tapi 19 perusahaan. Kalau dihitung dari perusahaan, tapi kalau dihitung korbannya, ini sekedar gambaran saja Bapak dan Ibu sekalian. Di perusahaan saya saja, saya sudah mengurangi lebih dari 200 orang karyawan karena terjadinya hal ini. Apa yang ingin saya sampaikan? Itu dari perusahaan saya. Saya nggak tahu dari perusahaan Bu kita atau yang lain bagaimana. Yang ingin saya sampaikan, dampak ini kan sangat luas, termasuk menambah pengangguran. Kalau seandainya satu orang karyawan saya itu laki-laki, dia punya satu orang anak dan satu orang istri, saya kalikan 200, 600 orang teraniaya gara-gara kejahatan biadab ini. Itu yang ingin saya garis bawahi. Lalu yang kedua, saya ingin membantah juga dalam forum ini. Silakan nanti bapak-bapak atau ibu-ibu yang lebih mengerti hukum, silakan nanti dikoreksi kalau saya salah atau mungkin bisa diskusi setelah ini. Kalau mereka mengatakan ini adalah bisnis to bisnis seperti yang disampaikan oleh bahkan sekelas Ketua DPRD Kabupaten Bandung, sekelas Sekda Kabupaten Bandung, bahkan sekelas Ketua DPRD Kabupaten Bandung, sekelas Sekda Kabupaten Bandung, dan pejabat-pejabat lain di sana yang saya yakini bahwa statement tersebut keluar hanya untuk, ini saya yakini ya Bu ya, melindungi seseorang atau sekelompok orang. Kalau saya ini, kalau ngomong Bu, bahasa pipi saya keluar. Saya kalau ngomong nada yang saya tutupin. Jadi gitu. Dan saya yakini melindungi siapa lagi? Pasti pejabat paling tinggi di situ. Kalau kita tidak boleh menyebutkan bupati atau Dadang Supriyatna, kita sebutlah istilahnya pejabat paling tinggi di situ, atau inisialnya saja DS. Saya yakini 105 miliar persen itu saya yakini. Pasti pejabat paling tinggi di situ. Kalau kita tidak boleh menyebutkan bupati atau Dadang Supriyatna, kita sebutlah istilahnya pejabat paling tinggi di situ, atau inisialnya saja DS. Saya yakin 105 miliar persen itu saya yakini. Nah, kalau mereka ngomong perdata, saya akan membantahnya seperti ini. Gampang sekali Bu.
saya sudah menemukan berdasarkan setelah kami kumpul semua korban, saya membagi korban ini dalam 3 klaster. Kalau kita tadi membagi dalam 2, ada mengirimkan real barang, ada yang uang. Salah satu uang itu adalah saya. 3 klaster itu seperti apa? Kegiatan ini, saya ketika mulai terjadi macet pembayaran, saya pernah berdiskusi dengan karyawan BDS dan juga salah satu timnya DS, namanya Kang Agus Mulyana. Dia menyampaikan begini, Pak Dedet, hal seperti ini juga pernah terjadi di tahun sebelumnya. Artinya kesimpulannya apa? Ketika saya 2024, artinya itu kan 2023. Kesimpulan kita 2023 ternyata sudah ada korban. Tetapi selesai kok di bulan ini, maksudnya waktu itu saya nanya kan di bulan Maret, April gitu kan. Kalau kesimpulan saya, gelombang pertama ini selesai karena jumlahnya kecil. Kebetulan yang gelombang pertama itu kecil-kecil. Kenapa saya tahu yang gelombang pertama itu kecil-kecil? Karena Yanuar Budi Norman di RUT PT BDS ini pernah menyampaikan ke saya, kita setelah ketemu dengan vendor-vendor yang besar ini, kita akan singkirkan yang kecil-kecil ini. Jadi kita ambil yang besar-besar saja. Logika pikir saya setelah kejadian ini, mereka harus selesaikan gelombang pertama kecil-kecil ini, dan itu pun baru selesai. Saya baru tahu nih, Bu Vita ini ternyata dari bulan Januari, dan jumlahnya fantastis. Sementara vendor yang kecil-kecil ini mungkin dengan 1 PO Bu Vita saja bisa selesai. Harus dibayar dulu, sebab kalau terjadi berisik, nggak jadi dapat korban yang gede dong. Kalau kedengaran saya kan nggak jadi nih, kan gitu ya Bu ya. Oke. Itu perklasteran korban gelombang pertama. Gelombang keduanya ini ya saya, Bu Vita, Bu Heni mungkin sama. Yang saya temukan baru 3 yang gelombang kedua, yang mulainya 2024 awal sampai pertengahan 2024. Saya sendiri di bulan Juni 2024 itu, dan kami berhenti di bulan Agustus sampai September awal mungkin, rata-rata Agustus. Anehnya lagi, ketika yang gelombang kedua sudah berhenti, ini udah nggak dibayar kita ini. Tentunya kita berhenti kirim dulu, lu lunasi dulu baru gua mulai lagi, kan gitu. Masuklah gelombang ketiga yang perkiraan saya korbannya jauh lebih banyak. Salah satunya beliau yang duduk di sebelah saya ini, yang sangat saya hormati ini, Pak Faisal. Salah satunya. Ketika kami sudah tidak lagi, kalau ini B2B, masa iya sih? Kita harus tahu, Yanuar ini saya tertarik bergabung dengan BDS karena saya presentasinya jago. Si Yanuar Budi Norman ini melihat profilnya juga. Saya diskusi dengan CEO perusahaan yang lain. Oh, kalau saya lihat nih, profil Yanuar Budi Norman ini nggak kaleng-kaleng nih. Beliau pernah jadi dirut PT Pupuk Iskandar Muda, itu satu. Itu BUMN besar Pak, Pupuk Iskandar Muda itu. Beliau pernah jadi dirut PT Rekayasa Industri, juga BUMN. Apa iya sekelas Yanuar Budi Norman, ini lu udah nggak dibayar orang, tapi masih lu kirim juga? Ini saya nggak tahu yang cacat cara berpikirnya saya atau Yanuar ini gitu, atau orang-orang ini. Nah ini saya cukup dari situ saja Bu, atau bapak-bapak sekalian, untuk membuktikan bahwa ini bukan murni perdata. Ini kejahatan untuk mengumpulkan uang untuk hal tertentu. Ini bukan murni perdata. Ini kejahatan untuk mengumpulkan uang untuk hal tertentu. Dan orkestrasi ini, yang namanya orkestrasi, kalau nilainya udah sebesar ini, saya bukan orang hukum ya Pak, Bu, saya berpikir kalau nilainya ini udah fantastis untuk sekelas kabupaten, dan tidak mungkinlah Proco berani melakukan tanpa diketahui pimpinan tertinggi, dan tidak mungkinlah Proco berani melakukan tanpa diketahui pimpinan tertinggi itu. Nah, lalu ada yang paling mengejutkan. Sebenarnya beberapa kali saya hanya ngomong secara langsung saja dengan kawan-kawan, salah satunya Pak Yunan, mungkin di publik belum.
PT Multisinergi yang kata Bu Vita ini adalah LPH atau pemain ayam terbesar Jabodetabek. Saya juga baru ketahuannya setelah beberapa kali kirim. Ini ownernya si Alim namanya Bu. Alim, Ko Alim. Kalau saya manggil dia nggak pakai Ko karena dia di bawah saya umurnya. Alim aja, ya kan? Setahu saya dulu yang luar ngomong sama dengan Bu Vita, Pak. Saya tanya ini sebanyak ini ada nggak LPH yang sanggup? Karena setahu saya memang betul gudang LPH itu mungkin 500 ton, 300 ton, kami butuh cuma 100 ton. Tetapi kan ini ayam yang segudang itu kan berbagai jenis Pak. Ada karkas, ada BLD. Nah sementara ini masa iya khusus BLD dia punya sampai 100 ton. Kalaupun punya paling seminggu itu 20-50 ton. Dan bukan kami saja pelanggannya, kan dibagi-bagi. Tapi memang sampaikan Alim ini, Ko Alim ini pemain paling besar. Saya waktu itu di otak saya berpikir, saya pernah punya kawan, saya kenal tahun 2022 zaman COVID. Dia kenal saya ini, waktu itu kan zaman lagi sulit-sulitnya alat kesehatan, terutama sarung tangan, masker gitu ya Bu ya. Kebetulan kami punya perusahaan juga di bidang itu. Alim ini calo. Alim ini calo. Calo Alkes ini. Dan setahu saya dia pedagang ayam di pasar Pademangan Jakarta Utara, pakai meja kayak gini, bapak meja kayak gini. Tapi setelah ini berjalan, ternyata Alim yang sama. Saya kaget, wah, Lim hebat banget tuh sekarang dia bisa seperti ini. Saya ngomong gitu kali. Tapi karena ya sama-sama bisnis, saya pikir rezeki orang beda-beda, mungkin dia hebat, masih berpikir positif saya. Sampai dari bisnis cuman pedagang sekelas pedagang ayam di pasar, sampai akhirnya mempunyai bisnis yang berkonsep. Ini kalau diterusin setahun bisa triliunan Bu. Karena dari saya saja seminggu itu sekitar 4 miliar dari Bu Vita, 6 miliar. Kalau 10 miliar per minggu, 40 miliar setahun itu baru 2 perusahaan. Ada lagi itu Bu Heni. Apa mungkin itu yang ingin saya jelaskan, salah satunya. Nah, mengenai POP, nah ini sebenarnya bukan saya sebenarnya Pak, mohon izin Pak, bukan saya harus menjelaskan. Cuman kalau saya, logika saya berpikir, kalau kita kan 30 hari, saya itu 35 hari. Setelah itu, saya jadi 45 hari. Saya berpikir gini, kalau 45 hari Pak, 45 hari, itu kan kita bisa 6-7 kali kirim. Kan 45 hari itu sekitar 6 atau 7 minggu. Ya kan? Saya melihat, mungkin nanti yang sangat paham hukum bisa mengoreksi omongan saya, tapi pemikiran saya saja gitu, logika saya saja. Memang pencicilan sengaja dilakukan Pak, karena begitu jatuh tempo yang pertama, mereka bayar. Tapi waktu itu kalau dari saya, waktu itu masih dalam jumlah kecil pengiriman yang PO awal, pesanan awal yang saya terima itu nggak sampai 100 ton, cuman 20 atau 30 ton, dan itu dibayar. Tetapi ketika masuk jatuh tempo yang harusnya dibayar 100 ton, kuantiti 100 ton, itu nilainya 4 yang lebih kalau 100 ton. Dibayarnya 200 juta, 100 juta. Dan saya melihat ini setelah kasus ini saya baru belajar hukum nih Pak. Setelah kasus ini coba-coba cari-cari lalu diskusi dengan kawan-kawan. Memang kayaknya ini triknya mereka untuk mengarahkan ke perdata. Karena pada saat itu, ini semua korban belum ketemu Bu. Jadi kami masih langkah-langkah sendiri-sendiri. Dan memang pada saat sendiri-sendiri, saya juga pernah coba menanyakan ke kawan, salah satu anggota polisi, diskusi lah. Memang disampaikan, Bang, ini tidak bisa melaporkan ke pidana. Abang harus laporkan ke perdata dulu, karena kami sendiri. Karena saya waktu itu menyangka cuma saya yang jadi korban. Nah, saya tahu yang banyak korban itu sama dengan kita setelah dipanggil inspektorat. Untuk klarifikasi masalah hutang ini. Di situ saya melihat data, gila ada 105 miliar. Pemikiran saya, ini siapa sih yang berani ngerjain negara sampai 105 miliar? Mohon maaf saya ngomong, kalau kita bicara soal Kabupaten Bandung, sampai nggak ada harga dirinya di Kabupaten Bandung dibikin orang ini, si Cahaya Prosen ini. Dan pemikiran saya seperti itu. Dan saya berkali-kali juga mendesak Yanuar Budi Norman di RUT BDS ini, Bapak berpikir ini penipuan nggak?
Memang berapa kali juga jawaban dia, tidak pada ada etikat baik dari si customnya, akan ada lagi pencicilan, walaupun akan ada itu sampai terakhir ketemu dia di bulan Mei kemarin, tetap akan ada judulnya, tapi tidak pernah ada. Saya desak lah, kalian kan punya APH, kalian punya Forkopimda, seharusnya kalian gampang ya, kalau memang kan si customnya ini yang punya Jaya Frozen itu kan udah nggak bisa ditemuin, kata dia belakangan cuma lawyer saja yang ketemu. Saya bilang, gampang seharusnya, kalian punya Polres, kalian punya Dandim, kalian punya kejaksaan, kenapa sesusah ini? Saya pikir begitu kan, logika saya sebagai masyarakat awam lah. Tapi selalu ngelak itu, sampai terakhir sama kayak Bu kita, bahkan kami ini Indofarm hampir kena 2 kali di penipuan, Bu. Ditawarkan skema pembayaran melalui peminjaman CoinWorld ini saya nggak tahu ini apa CoinWorld atau gimana. Intinya katanya di mereka yang meminjam. Ternyata ketika kami mau tanda tangan, orang CoinWorld yang datang ke kantor saya, yang meminjam itu saya, mereka hanya penjamin. Untung saya saat itu bertanya, ini yang bayar nanti siapa? Ya Bapak, kata dia, penjaminnya kan gila. Sampai sedemikiannya. Nah ini saya nggak usah nanti diskusi lebih dalam lagi, silakan. Terakhir sama seperti Bu Vita sekarang digugat 40M ya. Saya digugat karena alasan, kalau bahasa kampungnya nih, saya nggak ngerti bahasa hukum, nanti coba konfirmasi ke lawyer. Lu ngapain pidana gua? Ini kan perdata. Nah atas dasar saya mempidanakan mereka gugat saya 57 miliar Pak. Hutang 33 miliar yang harus mereka bayar ke saya, tapi saya digugat 57 miliar tanggal 3 September 2024 ini di Pengadilan Negeri Solo. Gugatannya seperti itu. Gugatannya itu isinya menggugat untuk dikembalikan semua yang pernah dia cicil, plus kerugian imateri itu. Bu Rita berapa miliar kerugian imaterinya? Gede lah pokoknya total semuanya 57 miliar. Saya berpikir ini yang kita hadapi ini, apa mereka ini punya kartu kuning atau tidak gitu loh. Maksud saya itu, ya kan, apa ya, kalau saya ngomong guyonnya, ini kayaknya orang RSJ ini agak lengah nih sampai orang-orang begini bisa lepas gitu loh. Ini kayaknya orang RSJ ini agak lengah nih sampai orang-orang begini bisa lepas gitu loh. Kan begitu gilanya. Nah ini mungkin sampai di sini dulu Pak. Sampai saya rasa apa yang saya sampaikan mungkin bisa menggambarkan seperti apa. Demikian, mungkin nanti kalau ada perlu saya tambahkan lagi, saya tambahkan lagi. Baik Pak Heri, terima kasih. Itu senangnya. Ini kenceng pesannya, serem, horor. Pamilars kawas gitunya. Tapi ya itu mah silakan saja nanti dibuktikan ya di pengadilan. Siapa yang benar, siapa yang jujur, tentu nanti akan ketahuan ya. Tapi saya kira kalau memang yang ada rekayasanya lebih baik dari sekarang ya, mengarah kepada hal yang kebenaran, kepada kesejatian ya, gitu saran saya ya. Begitu. Itu silakan. BDS kah yang benar atau para pendor kah yang benar, nanti dibuktikan saja di pengadilan ya, gitu. Sim kuring atanapi urang sadayana nya warga Kabupaten Bandung saestuna menuntut nya. Masalah ieu teh saenggana udah direngsekeun. Upami henteu tan wande warga Kabupaten Bandung anu paling dirugikan mah gitu. Lantaran naon? Bakal ramat kamale di antawisna, bakal mahabu pengangguran di Kabupaten Bandung ku alatan hilangnya kepercayaan para investor ke Kabupaten Bandung lantaran adanya ketidakpastian hukum di Kabupaten Bandung. Wah, ya bahaya pisannya. Numawi sim kuring nuntut ka sadaya pihak supaya saenggana ngarengsikeun hal ieu. Upami ieu tos menggelinding ke arah hukum, ya selesaikanlah nya dengan cara-cara yang baik sesuai ajas-ajas hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Selanjutnya juga saya menghimbau kepada seluruh jajaran
dari jajaran APH ya, aparatur penegak hukum, untuk melakukan proses hukum yang seadil-adilnya dan ditegakkannya hukum yang seadil-adilnya agar Kabupaten Bandung tidak menjadi korban atas perilaku segelintir orang yang memang sangat yang memang dinilai oleh publik itu kalau benar adanya itu sangat merugikan, apalagi kalau fakta-fakta yang dikemukakan, keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh Pak Dedet itu benar adanya. Nah, begitu ya. Jadi sekali lagi saya papadon kepada wargi Simkuring, kedah mibana pola pikir anu kritis tapi rasional, logika anu kuat, lajeng nalar anu sehat, supados kurang tetap biasa objektif dina menyorot masalah-masalah sosial anu sensitif kawas kieu. Nah kitu nya. Sakitu anu pihatur hapunten geulih aya nu kabadung harigu kaduka kedak asebul kalbu kasebit ati si hapuntenna. Insyaallah urang sambung di kapayun dina raraga ngawasi anggaran anu digunakan ku para penyelenggara negara. Sakitu nu pihatur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.